Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian pelajari bisa masuk dan bermanfaat. Mari, Ketua kelas 3, silakan dimulai untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah berdoa dengan penuh khusyuk dan juga baik. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anakku, hari ini hari yang spesial karena tidak seperti biasanya. Hari ini anak-anak dari kelas 2 dan juga anak-anak dari kelas 3 belajar bersama dalam satu ruangan. Hal ini kenapa? Karena kebetulan wali murid kelas 3 sedang berhalangan hadir sehingga kelas 2 dan kelas 3 kegiatan pembelajarannya dijadikan satu ruangan. Untuk itu, Bu Hanif ingatkan, Bu Hanif harap anak-anak tetap fokus dengan tugasnya masing-masing. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, akan Bu Hanif absen terlebih dahulu. Alhamdulillah anak-anak kelas 2 dan anak-anak kelas 3 hari ini masuk semua. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap belajar untuk hari ini? Baik, kalau seperti itu, Bu Hanif tanya dulu, mana semangatmu? Kurang keras, mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, semuanya sudah semangat. Selanjutnya, tepuk semangat. 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 Yuk kita bernyanyi lagu 4 kata ajaib. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Baik, selanjutnya akan Bu Hanif sampaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk kelas 2, anak-anak kelas 2 akan belajar PPKN. Kemudian temanya hidup bersih dan sehat. Selanjutnya subtemanya adalah hidup bersih dan sehat di sekolah dengan materi kebersamaan dalam keberagaman di sekolah. Selanjutnya untuk kelas 3, muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Kemudian temanya kewajiban dan hakku. Selanjutnya subtemanya kewajiban dan hakku di sekolah dengan materi kalimat saran. Baik anak-anak kelas 2, silakan dibuka buku paketnya halaman 89. Di situ ada teks bacaan dengan judul Cara Menjaga Kelas Agar Bersih. Nah, anak-anak silakan ini dibaca dulu. Kemudian setelah selesai membaca, selanjutnya anak-anak di halaman 90, anak-anak mengamati ada 4 gambar. Nah, dari 4 gambar ini setelah kalian amati, kalian diskusikan dulu dengan teman sebangkunya. Selanjutnya akan memberikan materi dulu di kelas 3. Baik, anak-anak kelas 3 sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Baik, silakan dibuka buku paketnya halaman 58. Di situ ada ayo membaca. Silakan anak-anak kelas 3 membaca terlebih dahulu. Kemudian dari apa yang sudah dibaca itu, jangan lupa untuk menggarisbawahi mana yang termasuk dalam kalimat saran. Nah, sebelumnya anak-anak kelas 3 apakah sudah belajar tentang kalimat saran dari Ibu Nur? Baik, kalimat saran itu kalimat apa sih? Ada yang tahu? Betul sekali, kalimat saran itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan saran. Memberikan saran bagaimana agar suatu kondisi itu bisa baik. Nah, misalnya ada suatu kelas di mana posisinya itu sedang banyak kotoran, nah atau sedang tidak rapi. Nah, kemudian di situ anak-anak bisa memberikan saran. Kelas kita terlihat kotor, alangkah lebih baiknya mari kita bersihkan bersama. Nah, itu contoh kalimat sarannya. Jadi memberikan saran, memberikan masukan agar kondisi menjadi baik, agar kondisi menjadi tertib. Nah, itu kalimat saran. Apakah ada yang masih bingung? Nah, anak-anak silakan buka halaman 58, anak-anak baca. Nah, kemudian setelah anak-anak baca, kelas 3 akan Bu Hanif bikin
dua kelompok, ya, dibikin dua kelompok. Nah, dari kelompok ini masing-masing mempunyai tugasnya yang sama. Oke, dari bacaan ini anak-anak garis bawahi mana yang termasuk kalimat saran. Baik, nah kemudian setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak akan mendapatkan tugas diskusi. Anak-anak kelas 3 akan mengerjakan 3 tugas, dan semua tugas itu dikerjakan secara diskusi atau dikerjakan bersama temannya. Nah, kemudian yang pertama, dari bacaan tadi yang sudah dibaca, anak-anak akan menjawab pertanyaan. Kemudian tugas yang kedua, dari gambar, ada 3 gambar di sini. Nah, dari 3 gambar di sini, kondisinya seperti apa, anak-anak tulis. Nah, kemudian kondisi yang seharusnya seperti apa, anak-anak tulis. Nah, kemudian di bawahnya ditulis kalimat sarannya. Nah, untuk tugas yang ketiga, anak-anak mengidentifikasi apa saja kewajiban kalian dan apa saja hak kalian selama bersekolah atau berada di sekolah. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, silahkan dibuat 2 kelompok, ya. Nah, kemudian masing-masing kelompok silahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas ini. Baik, siap anak kelas 3? Siap. Bisa? Bisa. Baik, selamat mengerjakan. Anak-anak kelas 2 sudah selesai membacanya? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, banyak yang tanya. Nah, dari bacaan yang kalian baca tadi, Bu Hanif ingin bertanya. Yang bisa menjawab anak-anaknya. Apa sih isi dari teks yang sudah kalian baca ini? Ya kan? Pintar sekali. Nah, isinya itu tentang bagaimana cara anak-anak itu menjaga kelas agar bersih. Nah, caranya seperti apa saja? Nah, di sini tadi ada lemari, papan tulis, dan peralatan lainnya dibersihkan atau dilap. Kemudian betul, kelasnya disapu. Setelah disapu, dipel. Pintar sekali, dipel. Kemudian kacanya dilap. Ada lagi, mejanya dibersihkan. Jangan lupa di laci-laci mejamu itu tolong dibersihkan juga, terutama bekas bungkus jajan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan sarang nyamuk dan juga lalat. Nah, dari halaman 90 yang sudah anak-anak amati tadi, di situ ada 4 gambar. Nah, dari 4 gambar ini kira-kira ada yang bisa menyebutkan ya apa sih yang sedang mereka lakukan itu? Baik, Hafizah nomor 1, pintar sekali. Hafizah dan juga Zahra sedang menyapu kelas. Kemudian yang bawah ini sedang membersihkan papan tulis dengan penghapus. Nah, kemudian ini sedang membersihkan kaca dengan kemoceng. Nah, yang terakhir, mengangkat bangku bersama. Nah, dari keempat gambar ini, apa yang bisa kalian temukan? Semuanya adalah cara-cara untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih? Semua warga sekolah atau semua warga kelas. Kalau lingkupnya kelas, kalau lingkupnya sekolah berarti semua warga sekolah. Nah, untuk menjaga kebersihan kelas, hal yang bisa kalian lakukan adalah 1, menyapu bersama. Lainnya, membersihkan debu di kaca bersama. Kemudian, mengepel bersama, menanam bunga, kemudian merawat tanaman, dan juga jangan lupa selalu buang sampah pada tempatnya. Nah, aktivitas membersihkan kelas bersama itu akan terasa ringan jika kalian kerjakan bersama-sama. Nah, selanjutnya anak-anak akan belajar mengenai sikap yang harus anak-anak miliki agar tercipta kebersamaan di kelas. Coba anak-anak perhatikan. Ada di halaman 92. Coba ini ada gambar apa? Betul, sedang menari bersama. Kemudian sedang diskusi atau belajar bersama. Nah, ini apa?
sedang presentasi atau mungkin sedang diskusi bersama. Nah, 3 gambar ini loh contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di kelas. Nah, sekarang tugas anak-anak kelas 2 adalah di sini ada tugas dari Ibu Hanif. Ada berapa gambar di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari ke-6 gambar ini anak-anak kelompokkan mana yang termasuk sikap menjaga kebersamaan dan mana yang bukan, ya. Bisa dikerjakan sendiri, bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau ada yang bingung bisa angkat tangannya dan bertanya kepada Bu. Sudah selesai melakukan diskusinya? Sudah. Nah, sekarang setelah kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kalian bertugas untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Nah, untuk semua anggota kelompok, 1 silahkan maju ke depan kelas dan memaparkan atau memberitahukan ke temannya hasil dari diskusi kelompoknya dalam memecahkan masalah tadi. Baik, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan kelas untuk memaparkan atau memberitahukan ke temannya yang lain hasil dari diskusinya tadi. Yang pertama tugasnya adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua adalah membuat kalimat saran sesuai dengan 3 gambar yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi tentang apa saja kewajiban kalian di sekolah dan apa saja hak yang kalian dapatkan di sekolah. Silahkan untuk kelompok 1, waktu dan tempatnya Bu Hani persilahkan. Untuk yang lainnya, tolong diperhati atau hasil pemaparan dari diskusi kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 silahkan maju ke depan. Baik, itu tadi hasil dari pemaparan kelompok 2 yang sudah berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Tadi ada beberapa yang ingin bertanya, kemudian sudah dijawab juga oleh temannya, yang kemudian dibantu menjawab oleh Bu Guru. Nah, itu tadi adalah apa yang kalian pelajari hari ini. Yang pertama, tentang kewajiban dan hak kalian di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalian membuat kalimat saran tentang kondisi yang ada di sekolah. Tugasnya bisa dikumpulkan ke guru ya selanjutnya. Baik anak-anak, itu tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 2, anak-anak tadi sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian untuk anak-anak kelas 3 sudah belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Semuanya Bu Hani harapkan tetap mengikuti apa yang sudah sering Bu Hani berikan nasihatnya. Kemudian anak-anak, untuk kelas 2 tadi, anak-anak ada beberapa poin yang akan Bu Hani paparkan lagi tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi kebersihan di sekolah itu tanggung jawabnya kita semua. Tidak hanya tanggung jawabnya penjaga sekolah atau petugas kebersihan, tapi tanggung jawabnya kita semua. Dan yang menjaga adalah kita semua. Maka mulai dari hal yang sederhana, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian ya menempatkan barang ke tempatnya kembali kalau tadi pinjam. Nah, hal-hal yang sederhana itu kalau kamu lakukan akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan juga indah. Nah, untuk kelas 3, anak-anak tadi sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat saran, kemudian belajar bagaimana apa saja itu kewajiban dan hak kalian di sekolah. Selanjutnya, untuk semuanya, Bu Hani berpesan, kalian jadilah anak yang rajin belajar, jadilah anak yang rajin beribadah, dan jadilah anak yang rajin membantu kedua orang tuanya. Itu tadi yang bisa Bu Hani sampaikan.